Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Imaknun dari Prodi Ekonomi semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Andas Supriyadi. Mari kita simak videonya. Judul penelitian yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pendidikan merupakan hal sangat penting bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sifatnya mutlak untuk setiap orang, baik di lingkup keluarga maupun bangsa dan negara. Perkembangan suatu bangsa bisa dilihat dari bagaimana perkembangan pendidikan dari bangsa tersebut. Pendidikan merupakan upaya secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menghidupkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran pandemi COVID-19 semakin pesat. Sehingga pemerintah tengah menyiapkan aturan karantina kewilayahan atau lockdown untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Menurut Mahfud, karantina kewilayahan diatur dalam Aturan Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantina kesehatan, bertujuan membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang, bahkan menyebabkan sulit bernafas sehingga meninggal. Virus ini bisa sembuh dengan sendirinya karena imunitas tubuh. Namun orang tua lebih rentan terkena virus ini, apalagi orang tua yang memiliki penyakit diabetes, pernapasan kronis, dan kanker. Karena adanya virus ini, aktivitas masyarakat di berbagai negara jadi terganggu, sehingga membuat masyarakat di dunia harus tetap diam di rumah untuk memutuskan mata rantai virus corona agar tidak semakin menyebar. Lalu perekonomian di berbagai dunia juga semakin menurun karena adanya virus ini. Asian Development Bank atau ABD memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 2,5% pada tahun 2020 atau terpangkas setengahnya, setelah pada tahun 2019 tumbuh 5,0%. Hal ini disebabkan oleh pandemi virus corona yang menjangkiti berbagai wilayah Nusantara. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah pendidikan di masa pandemi itu berpengaruh? Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh pendidikan di masa pandemi?
Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian, mengetahui pengaruh pendidikan di masa pandemi. Bab 2, tinjauan pustaka. Dasar teori yang berisi dari pemikiran serta teori-teori yang telah melandasi dilakukannya sebuah penelitian. Bab 3, metode penelitian. Menggunakan metode penelitian. Dalam penelitian, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai dampak dan ikut merasakan dari pandemi COVID-19 ini pada saat sekarang ini. Dalam penulisan ini, penulis banyak membaca dan mendengarkan perkembangan pandemi COVID-19 dari media sosial maupun dari informasi televisi yang terus diupdate oleh kantor gugus tugas COVID-19. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.